Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsufil Paskalani dengan NIM 1903007. Kali ini saya akan membahas tugas teknik lecture saya, yaitu RD pada rumah sakit. Di sini saya mempunyai 3 warna pada RD saya, yaitu pink, kuning, dan hijau. Kuning di sini merupakan sebagai entitas, di mana entitas ini terdapat pasien. Tentunya pasien ini memiliki beberapa atribut, di antaranya nomor RM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, pekerjaan, tanggal kunjungan, alamat, nomor telepon, pendidikan terakhir, dan agama. Selanjutnya, pasien akan melakukan pendaftaran. Tentunya pendaftaran di sini merupakan sebagai relasi yang berwarna hijau. Kemudian, pasien akan diperiksa oleh dokter. Tapi sebelum diperiksa oleh dokter, tentu saja pasien akan menentukan ini rawat apa. Misalnya dia ke poli. Yang pertama itu ada poli sebagai entitas, lalu di poli itu terdapat 2 atribut, yaitu nama poli dan kode poli. Selanjutnya setelah menentukan polikliniknya, tentunya akan diperiksa oleh dokter, di mana dokter ini sebagai entitas dan memiliki juga beberapa atribut di antaranya, yaitu kode dokter, nama dokter, spesialis, agama, alamat. Lalu setelah diperiksa oleh dokter, tentu saja pasien ini akan melakukan administrasi, di mana administrasi ini sebagai relasi yang akan menuju ke petugas administrasi, di mana petugas administrasi ini memiliki juga atribut, di antaranya ID petugas, nama petugas, jam jaga, dan jenis kelamin. Selanjutnya, setelah melakukan administrasi, pasien akan mendapatkan obat yang telah diresepkan oleh dokter. Jadi mendapatkan di sini juga merupakan salah satu relasi dari obat. Kemudian obat di sini sebagai entitas, lalu obat ini memiliki atribut di antaranya yaitu nama obat, kode obat, dan harga obat. Dan di sini itu kode obat sebagai primary key. Kemudian untuk di pasien tadi yang primary key-nya ya ada nomor RM, dan untuk di dokter ada kode dokter sebagai primary key, dan di poli ada kode poli sebagai primary key. Selanjutnya, pasien akan ke IGD. Tentu saja seperti tadi, pasien akan melalui pendaftaran sebagai relasi. Kemudian di IGD tentunya akan diperiksa juga oleh dokter, dan tentunya dokter ini juga memiliki atribut seperti kode dokter, nama dokter, spesialis, agama, dan alamat. Kemudian diperiksa ke IGD. Di IGD ini tentunya sebagai entitas di mana memiliki 2 atribut, atribut diantaranya nama dan nomor RM. Selanjutnya ketika sudah melalui tahap IGD, tentunya akan ke lab, di mana lab ini sebagai entitas dan memiliki atribut di antaranya seperti tanggal pemeriksaan, nama, jenis kelamin, umur, hasil pemeriksaan, dan jenis pemeriksaan. Setelah melalui tahap lab, tentu saja pasien akan ke administrasi, yaitu sebagai relasi, di mana di bagian administrasi itu tentunya ada petugas administrasi sebagai entitas, dan petugas administrasi juga memiliki atribut di antaranya yaitu ID petugas, nama petugas, jam jaga, dan jenis kelamin. Kemudian setelah melakukan administrasi, tentu saja pasien akan mendapatkan obat, di mana tadi ini mendapatkan sebagai relasi, dan entitas obat tentunya memiliki atribut di antaranya nama obat, kode obat, dan harga. Selanjutnya saya akan ke rawat inap. Jadi, pasien ini akan melalui tahap pendaftaran lagi. Sebelumnya pasien telah saya jelaskan di awal bahwa pasien itu telah memiliki beberapa atribut seperti ini. Kemudian pasien akan melakukan pendaftaran di rawat inap. Tentunya, ketika pasien melakukan rawat inap, otomatis pasien memiliki penyakit yang parah. Jadi, di rawat inap ini
dokter menyarankan pasien untuk melakukan rawat inap, yang tentunya saja pasien untuk rawat inap telah melakukan tahap ke pendaftaran, lalu ke dokter, lalu ke rawat inap. Jadi di rawat inap ini terdapat 3 entitas, diantaranya diagnosa, tindakan, dan ruangan. Diagnosa ini memiliki 2 atribut, diantaranya nama diagnosa, kode diagnosa, di mana kode diagnosa sebagai primary key. Kemudian tindakan memiliki juga 2 atribut, diantaranya nama tindakan dan kode tindakan. Kode tindakan sebagai primary key. Lalu ruangan memiliki juga 2 atribut, diantaranya nama ruangan dan kode ruangan. Selanjutnya, jika pasien disarankan untuk melakukan lab, maka pasien akan ke ruang lab, di mana lab ini sebagai entitas, dan lab ini memiliki juga beberapa atribut, diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian setelah melakukan lab, pasien akan melakukan administrasi. Lalu di petugas administrasi memiliki beberapa atribut juga seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ID petugas, nama petugas, jam jaga, dan jenis kelamin. Setelah melakukan administrasi, tentunya pasien boleh mendapatkan obat, di mana terdiri dari nama obat, kode obat, dan harga. Selanjutnya, terakhir, di mana pasien akan melakukan rawat jalan, di mana pasien melakukan tahap awal, yaitu pendaftaran sebagai rakasi. Kemudian pasien akan melakukan rawat jalan. Jadi pasien ke poli dulu, ke rawat jalan dulu. Di rawat jalan sebagai entitas, kemudian terdapat beberapa atribut, yaitu nama poli, kode poli, nama, dan nomor RM. Selanjutnya, setelah ke rawat jalan, tentunya dia akan menentukan ingin ke poli mana. Otomatis poli sebagai entitas memiliki 2 atribut, di mana di sini terdapat nama poli dan kode poli. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan, maka pasien boleh ke administrasi. Setelah ke administrasi, pasien boleh mendapatkan obat jika sudah diresepkan ke dokter. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.